Selamat datang di podcast kami di Lantur Mahasiswa. Oke, jadi di podcast episode terakhir ini kita host baru nih berdua nih. Kalian baru lihat kan? Jadi kemarin episode sebelumnya itu kan Kak Kemal. Nah, Kak Kemal kita pecat. Oh, enggak bercanda. Ini kita sebagai staff intern, kita magang di sini. Jadi kita mengambil alih podcast ini. Jadi sebagai host saya Sahat dari Maba Parwis 23. Ya, betul. Dan aku Ida, aku juga Maba Pariwisata sama kayak Sahat angkatan 2023. Oke, jadi di episode terakhir ini kita bakal ngebahas yang namanya festival musik. Makanya judul podcast kita apa, Da? Festival musik lebarannya Gen Z. Yoi, catchy banget kan tuh judulnya kan. Nah, ngebahas tentang musik nih. Kita kita mendatangkan teman kita, abang-abangan kita nih. Jadi abang-abangan kita yang ngerti dan mungkin pernah datang ke gigs atau festival musik kayaknya. Di Malang maupun di Jakarta mungkin beliau pernah datang ke festival musik. Mungkin bisa diperkenalkan diri Anda, Mas? Perkenalkan, nama gue Ranu. Gue dari mahasiswa angkatan 2022 Pariwisata Universitas Brawijaya. Jadi selamat datang Mas Ranu. Oh iya, makasih. Jadi kenapa aku mendatangkan Mas Ranu ini, karena saya pernah bertemu beliau di salah satu gigs yang diadakan di Brawijaya. Di Betul? parkiran Fapet, itu acara gabungan ya waktu itu. Dari gabungan fakultas apa, Bang? Fakultas Perikanan, FIK, Fapet sama FP Pertanian. Yoi, yang nama acaranya itu Lalapan Liar. Iya, Yoi. itu kalau nggak salah bulan lalu, Oktober kayaknya. Bulan lalu, betul. Nah, itu acara musik, kalau anak zaman sekarang bilangnya HC-HC-an, hardcore. Yoi. Musik-musik keras nih kan terlihat dari paras beliau kan. Nah, jadi ngebahas tentang festival musik, mungkin kita bisa bahas referensinya dulu kali ya. Boleh. Dari per orang, mungkin Ida dulu boleh kali, silakan. Oke, jadi kalau dari aku sendiri, sebenarnya musik yang aku suka itu ini lebih ke orang-orang bilang mungkin musik-musik indie ya. Oh, indie, Kalau oke. seperti itu Fiersa Besari. Fiersa Besari itu bukan cuma lagunya doang, tapi aku suka dari karya-karya beliau. Kayak beliau kan juga penulis, musisi, terus juga vlogger pendaki gunung. Iya, kan? betul. Dan wah gila keren banget sih. Kayak kenapa aku suka Fiersa? Karena menurutku ya dari mulai liriknya, dari mulai kata-kata yang sering diupload di Twitter atau di Instagram di media sosialnya itu banyak yang relate. Jadi makanya aku suka. Dan kalau dengerin musiknya tuh kenapa ya rasanya kayak deep banget, kayak nyentuh banget. Oke, menarik banget ya. Iya, dan yang harus tahu waktu itu tuh suka Fiersa Besari karena di bis lagi hujan-hujan tiba-tiba ada yang nyetel lagu Fiersa tuh kayak aduh kenapa oke banget gitu suasananya. Terus sambil nangis gitu, sambil nangis. Meratapi nasib. Iya, Yoi. Sambil nulis puisi kan, sambil Iya, nulis. nulis koran. Oh, nulis koran. Tapi emang Fiersa Besari yang aku ketahui emang dia juga menulis buku. Jadi emang Betul. beliau tuh kalau nulis lirik bagus-bagus emang. Benar, karena aku juga pernah tahu Fiersa Besari itu lebih mau di branding dirinya itu sebagai penulis. Oh, paham banget ya tentang Fiersa Besari ya. Garis keras asik. Wis, garis keras ngeri nih, garis keras gini. Gimana? Kalau lo sendiri gimana? Oh, aku dulu. Oh, boleh. Kalau aku mungkin musik yang aku sering dengerin ya, tapi aku sih lebih ke mood sih sebenarnya. Oke. Moodku, tapi biasanya moodku tuh lebih mau yang semangat. Asik. Buat menjalani hari tuh kayak misalkan rock gitu, metal, iya mirip-mirip. Makanya kita ketemu di acara yang sama, gitu. Nah terus mungkin kayak punk gitu, kayak orang-orang mungkin tahu kayak kelompok penerbang roket atau The Johnson gitu, ya mirip-mirip kayak gitulah. Kalau luar negeri ya Ramones gitu dah. Nah, Benar-benar. Tapi kalau dari tampang dari luar sih emang ya kelihatan sih kalau kalian suka tipe-tipe lagu kayak gitu. Kenapa tuh emang? Ya kelihatan aja sangat. kami sangar, cuman kami baik di dalam rumah. Oke. Oke, jadi kan kita udah ngebahas tentang referensi musik kita. Mungkin Bang Ranu silakan Bang, bahas referensi musiknya, boleh dikasih tahu mungkin Kalau referensi dari- musiknya gimana? Kalau dari preferensi musik gue sendiri sebenarnya nggak jauh beda sama lu. Cuma bedanya kayaknya gue masih lebih suka, ya gue suka metal, gue suka rock juga, gue suka rap juga, hip hop. Oh, lu suka hip hop tuh Gua suka sama hip hop, rap. Tupac, bro. Yoi, dari bajunya kelihatan. Gue juga suka R&B. Tapi kalau untuk metal kayaknya beda deh genrenya sama lu. Gue lebih suka death metal sih dibanding lu.
Beda nih, berarti lumayan berseberangan nih. Sepultura, Slayer kayak gitu-gitu. Nih berarti lebih oldies beliau. Nah kalau saya mungkin yang agak kesini-kesinian gitu. Terlihat dari mukanya. Beda. Oh, Kalau lebih dari tahun 2002 itu namanya New Era Metal. Itu Nah. ada campuran-campuran hip hop sama electronic musiknya. Makanya rada beda sama yang zaman dulu. Nah gitu, bagi kalian yang belum tahu tentang permusikan-musikan, nah ini dikasih tahu nih sama kita semua biar kalian tahu. Ya sebenarnya kan kita saling sharing aja di sini ya kan. Jadi biar Ida aja tadi nggak tahu jadi tahu kan gitu ya. Tahu tentang apa itu metal, new era metal ya. New Era Metal. Nah iya gitu. Kamu berarti tiap hari dengerinnya Fiersa Besari tuh? Yasin. Wih Yasin. Tadi saya agak loading sebenarnya, makanya agak Yasin. Oh. Enggak sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kayak pagi-pagi tuh suka denger lagu yang emang bikin semangat aja sih. Karena menurutku ya, pagi-pagi tuh kalau emang udah disuguhin sama yang semangat tuh bakalan ke bawah sampai nanti Setuju. Kayak bangun tidur aja misalkan bangun jam 4, asik jam 4 ya Tion, misalkan jam 4 tuh kayak menurutku ya kedepannya tuh bakal lebih produktif daripada kalau aku sendiri sih bangun jam 10 tuh kayak males aja sih. Jadi menurutku dengerin musik adalah salah satu alternatif aku biar bahagia sampai nanti sebelumnya. Kadang nggak ada yang semangatin ya. Ya, cuek. Bisa aja nih abang-abangan satu ini. Tapi lu kalau harian dengerin lagu apa bang? Jujur gue sama kayak lu sih, tergantung mood juga. Kadang kalau gue lagi pengen ngerasa chill gitu, reggae sih. Oh gue juga mirip juga nih reggae ya, gue lupa notice tadi tuh. Iya, reggae bener juga sih. Kalau sore-sore gitu kan, sambil ngopi kan. Bob Marley sih Yo, kalau gue. dia berarti luar. Kalau gue Indo sih, gitu. Siapa Indo? Ada kayak The Pups, Tony Key, gitu. Pasti kamu nggak tahu kan? Nah. Oh, tidak tahu sama sekali. Nggak apa-apa, ya kita sharing namanya. Jadi kamu mungkin bisa mendengarkan nanti kan? Tapi kalau kalian tahu Fiersa Besari tidak? Tahu lah. Jujur dari aku jarang dengerin lokal sih. Iya ampun. Paling kalau lokal tuh cuman kayak yang mungkin segenre sama aku. Oh, kayak iya, paham. kayak band-band yang mungkin aku pernah nonton secara langsung, kayak Changcuters gitu Oh misalnya. iya, kayak iya, gitu. iya. Nah, berarti Fiersa Besari pernah nonton konsernya? Pernah. Oh, pernah. Konser pertama yang aku tonton adalah Fiersa Besari. Oh. Pokoknya aku tuh bakal nonton konser kalau ada Bung Fierce. Pertama kali nonton Bung Fiersa di mana tuh? Pertama kali nonton itu pas Jakarta Fair. Oh, PRJ. Iya, iya. Tahun berapa tuh? Kemarin. Oh, tahun Tapi kemarin. karena kan kalau di Jakarta Fair itu emang banyak banget ya. Maksudnya kayak itu kan ada festival bazar dan lain-lain gitu. Maksudnya jadi karena emang tiketnya murah, jadi emang padat banget gitu loh. Kan itu kan di tengah ya, dan orang-orang tuh ya diperbolehkan untuk ngerokok, nge-vape. Jadi tuh kayak orang-orang lompat-lompatan sambil ngerokok, nge-vape tuh rasanya kayak apa ya? Kurang nyaman. Mengganggu. Padat banget. Tapi itu ya seru sih. Tapi emang beda-beda sih ya bang ya. Iya. Kenyamanan orang di festival musik emang beda-beda. Ada yang mau ikut di crowdnya, ada yang mau Ada yang mau nyantai di luar, aja, nyantai aja, duduk, nonton aja. iya, mantengin orang gitu. Emang beda-beda sih. Itu ada Instastory. Oh, berarti tujuannya ngasih makan Instagram ya? Oh, gitu. Biar kelihatan eksis gitu ya. Iya. Jangan gitu bang, ketahuan ntar dia. Berarti pertama kali nonton Fiersa, terus pernah nonton lagi Fiersa? Yang kedua waktu itu di Suaraya, jadi itu ada event di Kebun Raya Bogor. Jadi itu sebenarnya ada di Kebun Raya, cuma pas banget lagi di Bogor gitu. Nah kalau itu lebih oke tuh, jadi kita konsepnya piknik. Jadi nontonnya itu tuh digelarin karpet, terus di pinggir-pinggir itu tuh banyak makanan. Jadi tuh kita beneran duduk, kan apalagi Kebun Raya tuh kan adem dan Iya. dan itu tuh musisinya ada kayak Feby Putri, Isyana, terus siapa? Peri-peri aku lupa deh. Oh, si Nadine. Nadine. Iya, terus dan saat itu emang lagi mendung-mendungnya, jadi oke banget gitu. Oh, berarti sambil makan-makan cantik gitu ya? Bener. Jadi itu yang paling berkesan ya. Bener. Tapi soalnya ya nonton konser nggak baru yang kedua sih. Tapi Oh. yang paling berkesan. Kalau lu pernah bang nonton festival musik atau nonton gigs gitu? Udah sih beberapa kali, cukup sering juga enggak juga, tapi kalau di Malang ya sejauh ini pertama kali nonton konser musik itu acaranya Hukum Glowfest. Itu mereka ngedatengin Changcuters waktu itu. Tahun berapa tuh bang? Itu tahun lalu. Oh tahun lalu. Kan gue semester 3 ya. Iya. Siapa tahu kan dia udah sepuh di sini. Tapi kalau untuk gigs pada umumnya ya paling lalapan dia, terus nanti kayaknya kemungkinan mau ikut datang Quintin Essence itu acaranya Visip tanggal 26, atau juga kemungkinan ikut
KMB, Kreativitas Mesin Brawijaya, itu katanya ngedatengin Panturas di situ. Oh, itu acara di UB tuh. Di acara di UB. Tapi kalau di Jakarta pernah nonton festival atau gigs, Bang? Kalau di Jakarta jujur kurang. Kemarin tuh pengen banget nonton Hammer Sonic sebenarnya, nonton iya, Slipknot karena ada kan. Slipknot. Iya, kalau nggak BMTH kan. Yoi. Walaupun BMTH juga kemarin rada-rada tuh. Ntar kita bahas itu BMTH, gampang, aman aja. Iya, tapi kalau untuk kayak nonton pada umumnya ya konser biasanya gitu kurang sih, kurang banget. Paling sejauh ini apa ya? Ada sih paling acara-acara, tau kan SMA tuh biasa Iya, suka iya, ngundang iya, guest tuh iya. paling kayak gitu. Oh. Dulu di terakhir tuh Gons Fest tahun 2021. Oke. Itu lumayan tuh gesternya Enggak, bagus-bagus. 2021, 2019 waktu itu. Iya, ada bara suara kalau nggak salah ya kan. Iya. Gue juga Kalau dulu deh. Tapi Apa? sebelum itu ya, maksudnya kalau misalkan kalian nonton konser itu kalian mempertimbangkan biaya nggak sih? Apa ya asalkan Oh iyalah. Iya. Iyalah, kalau misalnya gasnya nggak sesuai dengan barang yang kita bayar mah buat apa? Nah, itu dia. Tapi biasanya kalau guysnya udah gokil nih, yang kita suka semua apalagi ya Bang ya. Iya. Terus budgetnya agak mahal, pasti kita usahain. Iya. Biasanya gitu. Kalau aku sih gitu. Atau kayak yang kemarin Still Deal, anak Visip lupa aku acaranya apa. Itu tuh mereka ngejual harga tiket 60.000 tapi dapat Changcuters, Hi-Fi sama apa ya satu lagi ya, tau gak sih? Indian juga. Bukan, Diskoria kalau nggak salah. Oh, Tapi dengan iya. harga segitu worth it banget. Worth it lah. Tapi untuk tiket konser yang pernah dibeli dan paling mahal dari kalian sendiri berapa kira-kira? Ada nggak? Berapa ya? Nggak sampai 200 sih seingat nggak aku. sampai Nggak 200. sampai. Kamu kan? 400 gua. Nggak Tapi berapa. itu gue dibohongin. Oh, Jadi itu ntar deh bahas itu gampang. Jadi kalau aku juga pernah nonton konser di Jakarta tuh aku mungkin 4 kali kayaknya. Tapi banyak kan gratis sih. Nah yang tadi itu yang 400 tuh, nah itu bayar tuh. Cuman itu aku ambil 2 hari. Nah hari terakhirnya tuh gagal. Jadi Jakarta makanya tuh? iya hitungnya ya 200 lah gitu. Terus habis itu aku nonton konser gratis tuh karena ada cafe yang buka gitu lah. oh iya. Lu tahu ini nggak apa namanya? Bakmi sejuk. Kayak pernah dengar. Iya, jadi dia ngundang The Johnson buat openingnya gitu. Jadi dia ngundang band metal gitu, band punk, sorry, sama bara suara. Iya. Jadi itu nontonnya gratis, cuman itu ngantrinya chaos banget karena tempatnya sempit gitu. Terus banyak orang-orang mabok tidak bertanggung jawab. By the way, bakmi sejuk tuh di mana tuh? Adalah Jakarta cabangnya banyak. Tapi kalau di Bekasi juga ada tuh biasanya di Semarekon Mall Bekasi. Hmm. Sering dia datang kayak musisi-musisi gitu. Jadi kita sambil apa ya live musik terus makan gitu sih. Iya. Oh iya, oke. Nah terus tapi gue juga di Malang baru itu sih Bang Lalapan Liar pertama. Liar, ya? Iya, makanya gue juga nungguin nih. Dari mungkin acara Visip bisa juga tuh gue datang atau mungkin Ida juga berminat untuk datang kan. Terus abis itu kalau nggak salah di UB mau ada apa Barata ya? Barata Yuda, iya. Ada kalau nggak salah ada Bang Aldi. Aldi siapa? ya? Aldi Taher. Oh Aldi Taher. Oh Sama apa? Demal ini ya. Malik ya? Malik ya. Oh oke. Kapan tuh acaranya tau nggak? Itu Desember. Oh, Desember. akhir ya kalau nggak salah ya. Oh oke. Mungkin teman-teman yang nonton ini atau mendengarkan bisa datang ke acara-acara tersebut. Join karena lumayan menghibur pastinya. Iya. Nah terus kalau dari konser-konser yang kalian datengin nih, pengalaman paling berkesan apa nih yang pernah kalian datengin nih? Pernah kalian lihat gitu atau pernah kalian alamin gitu dari datang konser gitu? Jujur yang paling berkesan waktu itu aku lihat Cafe Akustik itu di Teknik, itu acaranya mirip-mirip kayak Lalapan Liar gitu. Sebenarnya kasihan sih. Jadi waktu itu lagi mosing kan. Oh iya. Habis itu ada orang kacamatanya kayaknya ketendang atau kepukul gitu, terus jatuh, terus diinjek brok. Waduh. Kasihan banget itu tuh. Hilang tuh 1,1 tuh harusnya ya. Wow. Nah itu kan Aku sih kalau jadi yang kacamata Gensi aku nangis. iya, Ya, tapi kan nggak mungkin nggak nangis mungkin di nangis. dalam. Ya, nggak apa-apa, Masa dia nyari-nyari juga kayak gini-gini, kasihan sih. Aduh kasihan banget ya itu. Kalau Ida mungkin ada? Kalau aku yang di Bogor, jadi pas aku datang di Bogor, setelah Fiersa dan setelah Feb itu hujan deras sampai akhir hujan deras. Jadi dari 3 lagu sampai kalau nggak salah itu ada berapa musisi ya? Ada 5 gitu. Jadi dari Fiersa sampai Feb itu hujan sampai malam. Dan itu kan aku naik kereta. Jadi kereta Bekasi ke Bogor, terus Bogor ke Bekasi, hujan-hujanan dan keadaan kebun raya Bogor kan becek banget. Iya. Pasti. Kereta
basah kuyup, terus sepatu putih. Aduh, Converse itu udah salah sampai- banget sih emang pakai Iya, soalnya sepatu sampai putih. Tapi itu konsernya tetap jalan hujan-hujan gitu. tetap jalan. Oh. Ada ini loh, sewa Tenda. Jas hujan. Jas hujan. Oh. Jadi warna-warni gitu. Iya. Cuma kalau di video oke sih, jadi nggak apa-apa. Hmm. Terus ya karena di Instagram banyak yang wah di mana, jadi aku tidak apa-apa. Oh, emang tujuannya lebih ke ngasih makan Instagram ya. Balik Tapi lagi kayak tadi. iya, ya wajar sih perempuan. Terus juga karena aku emang suka kayak kemana-mana, misalkan ke Bogor, aku belum tahu ke Bogor, jadi yang bikin aku seneng juga karena oh ini Bogor. Jadi ada unsur pariwisatanya ya, traveling. Wih, Setuju banget lah, contoh pinter juga nih nyambunginnya nih. Gue juga gak kepikiran tuh barusan. Berarti itu tuh yang paling berkesan itu hujan-hujanan nonton betul. gestar yang kita suka apalagi ya. Banget, itu tuh banget sampai sekarang tuh itu yang paling berkesan. Oke. Tapi kalau paling berkesan kalau menurutku aku yang itu yang dibohongin sih. Oh, dibohongin. Itu lu tahu gak sih Bang berdendang bergoyang? Berdendang bergoyang. Iya, kalau tahu kan ya ini Jakarta. Jadi itu acaranya di Istora Senayan. Iya. Itu harga tiket tuh sangat murah memang. Di pre-sale pertama tuh mungkin sekitar di bawah 100 dengan gestar kacau lah, bagus-bagus banget. Banyak. Itu ada Cangcu terus semua Panturas, segala macam ada Wika Salim, segala macam lah. Pokoknya the best dan semua genre musik masuk. Nah, dari situ gue beli kan. Nah, hari pertama masih aman, cuman karena ada Pamungkas kalau nggak salah. Pamungkas tuh di dalam tenis indoor Senayan. Jadi tuh yang mau masuk tuh membludak terus pada nggak bisa keluar. Jadi tuh chaos. Pintunya tuh banyak ditutup-tutupin sama mereka biar nggak chaos. Cuman karena ditutup jadi banyak yang pingsan. Oh. Nah, jadi gue ngeliat tuh di atas tenis indoor Senayan itu banyak orang kegeletak. Nah itu dia makanya gue kaget juga tuh acara itu lumayan chaos, makanya hari kedua nggak jadi terlaksana karena ya banyak memakan korban jiwa. Jadi ketipunya karena nggak terlaksanakan hari Iya, hari keduanya tuh gagal dan sampai sekarang nggak di refund, woi promotor, woi. Tapi emang gue baru nyari-nyari lagi sih tadi karena mau podcast ini. Oh, jadi kepikiran lagi. Yoi, Traumanya mendatang. Nah itu dia. Belum sembuh ya? Yoi. Jadi kalau sembuh dikit basah gitu. Aduh. Allahu Akbar. Kenapa ngomongin luka bukan perawat kita? Bener. Jadi gue baru baca berita ternyata promotornya tuh digugat. Nggak tahu digugat sama siapa, gue belum baca lagi. Sekitar 1,4 M kalau nggak salah. Dia belum balikin ke orang-orang tuh. Jadi dia ya gitulah lagi digugat sama seseorang. Gue cuma nggak tahu siapa. Semoga Anda bertanggung jawab. Anda. Ya itulah makanya. Korbannya di sini. Iya, salah satu korbannya. Tapi gue paling seneng malah kalau nonton konser tuh bukan ya nonton bandnya tampil tuh seneng juga bang. Cuman Oh, iya. gue tuh lumayan ngejar kayak setlist itu kan biasanya ada setlist itu kan, Iya. setlist dilempar atau stick gitu atau enggak apa ya bilangnya ya. Ini setlist tuh set lagunya, jadi list lagunya. Oh iya. Jadi main lagu apa biasa di print kan sama penyanyinya. Nah, Oh, vinyl kayak gitu. kayak gitu-gitunya. Aksesoris bandnya lah. Dan juga gue ngejar banget foto sama ininya. Oh, sama itunya yang nyanyi. Biasanya ngejar-ngejar ke backstage tuh. Gue ngalamin juga tuh kayak gitu-gitu. Nah, karena gue pengen mengabadikan aja. Karena gue kalau nonton konser nggak pernah buka HP. Oh iya. Setuju gak? Iya, Biasanya setuju kita sih. kalau nonton konser Iya. jarang malah buka HP. Laki-laki emang gitu sih. Iya, nggak kayak yang cewek-cewek biasa video. Iya, biasanya nonton konser kan sekarang isinya HP semua nih kan, kita nontonin HP bukan nontonin konser ya. Iya, betul. Ya cuman kan referensi, nggak apa-apa. Kita nggak menjudge perempuan-perempuan di luar sana. Yang mencari keeksistensial diri gitu. Dah, makin ditekenin. Oke, nah jadi kan pengalaman udah nih. Terus pasti setuju nggak sih kalau ke festival-festival musik atau acara musik orang-orang kalau outfitnya tuh Iya, biasanya tergantung genrenya. iya, tapi emang biasa tergantung genre juga Iya. sih. Cuman biasanya kalau festival-festival atau musik yang campur gitu, biasanya kan pasti banyak tuh orang-orang yang apa ya, outfitnya terus ya setelannya nyetel lah gitu, Iya. keren lah gitu. Pernah nggak ketemu orang-orang kayak gitu? Temenku waktu itu nonton Blackpink. Hmm. Ya style dia beneran black and pink. Oh, Black and Pink. Bener. Terus apa kayak kemarin juga pas yang aku nonton di Bogor itu kan emang acaranya santai piknik gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang di sana tuh pakainya ya dress putih. Iya. Yang buat santai, nge-chill, Iya, iya, iya. sambil gitu sih. Kalau lu ada bang?
pernah lihat gitu mungkin. Biasanya kalau acara-acara genre kita ya, yang paling kita biasa lihat tuh orang-orang pakai kaos band, Iya ya kan? pasti Kayak itu. gitu atau kayak Iya, gitu, kayak ini. celana panjang atau celana pendek, Iya. Converse putih Converse, atau atau sepatu, nggak pokoknya Vans, sepatu iya. Ventela atau apa yang canvas gitu. Iya. Terus satu lagi tote bag. Yo, itu bener banget tuh. Jamet-jamet pakai cincin kayak gitu tuh maksudnya. Dan sekarang mulai bergeser bang, soalnya iya. banyak yang pakai Doc Mart, Ya, iya kan sih? bener, Iya kan? bener, iya. Dan biasanya tuh orang-orang pakai Doc Mart tuh kalau mosing tuh, aduh, berasa banget itu. Berdarah kepala saya. Nah, ini beliau pernah nih, mulutnya pernah berdarah nih dia nih, Gara-gara? kemarin. Gara-gara Kenapa? pukul. Pukul loh dia. Iya. Pas lagi itu. Ya kan emang konsepnya itu. Nah, itu dia makanya aku mau ngebahas. Nah, kan tadi fashionnya menariknya kalau di genre kita ya gitu kan. Perempuan biasanya pakai kacamata tebel, terus crop top, celana pendek, tato kecil-kecil ya kayak Iya. kayak sastra silalai lah, biasa di TikTok-TikToknya dia itu. Terus nah, kalau di culture apa ya? Bukan culture juga apa sih, Bang? Ya, culture sih, Culture ya. budaya, iya, benar. Culture genre kita nih. Jadi acara-acara genre kita tuh biasanya ada moshpit ya namanya. Iya. Ya. Jadi moshing itu kita meluapkan emosi tanpa baper lah kalau Nah, orang. Jadi mau kena pukul mau kena tendang ya udah, Ya fine udah. fine aja. Ya karena tujuannya fun ya. Iya, jadi kayak kepukul berdarah ya udah ikhlas Iya. gitu. Gitu. Seriusan. Itu dilakukan dengan sadar. Iya. Sadar. Ya. Nggak tahu ya. Kenapa Tapi nanya biasanya itu sih? harusnya ada yang sadar. Kemarin saya sih sadar. Sadar. Beliau sadar. Saya Saya lihat sadar, tadi beliau saya sadar. sadar. Cuman emang banyak banget. Anda sadar? Sadar. Oh sadar. Iya. Cuman mulut agak bau aja. Iya, betul. Nggak tahu bau apa itu. Nah, Kopi. iya kopi. Iya, kopi. Nah, kalau culture yang lumayan kental tuh selain apa genre-genre hardcore, metal gitu-gitu mungkin ya. Jadi itu kayak moshing gitu-gitu tuh sering banget tuh terjadi dan biasanya ada lawannya tuh. Sering banget aku temuin lawannya tuh K-pop. K-pop kan iya. lumayan tuh culture-nya kan. Sama derajat kerasnya gitu. Iya. Kayak kemarin kan kita buat salah satu program Himapar kan Tubutif tuh. No. Itu isinya anak-anak yang suka K-pop karena emang acaranya K-pop dan itu udah hujan orang tetap mau tuh namanya random play dance di tengah crowdnya. Seriusan lu, Bang? Iya seriusan. Oh, gua nggak datang sih. Cuman kata temen gua acaranya lumayan rame juga ya. Lumayan. Tapi mayoritas Alhamdulillah. perempuan. Iya betul. Itu. Kalian nggak ikut mau nyoba? Saya panitia, saya panitia. Kalau saya mungkin lain kali. Lebih ke lain kali. Ya, soalnya kan kayak K-pop tuh bobo like stick gitu-gitu kan. Iya. Dan Kayak- jujur kurang cocok sama kita ya. Nah, iya. Kayak kata Anda gitu kan. Ini apa namanya? Ini tadi ada briefingan, maaf ya. Jadi kayak kata Anda kan muka saya sangar kayak nggak cocok kayak gitu-gitu kan. Kayak kemarin Blackpink kan bawa-bawa ini kan apa? Yang pink-pink itu kan. Nah, Glow stick sih harusnya. iya glow, iya ya, kayak gitu-gitu ya. Kayak gitu kan? Iya. Iya. Oke. Nah, tadi kan gue juga udah sempet mention tuh kan tentang konser gagal yang gue alamin tuh kan. Nah, lu iya. kalian pada nih pernah denger nggak konser-konser gagal atau festival musik yang Berita-berita ricuh gitu. ya. Yoi, yang tentang festival musik yang mungkin gagal di hari pertama udah gagal atau di hari kedua udah gagal gitu. Kalau yang gue tahu ya barusan ya, itu kemarin ada konser Bring Me to the Horizon. Oh iya, itu lagi rame tuh ya, Iya, sampai sekarang masih lumayan tuh. BMTH. Yoi, BMTH. Jadi itu kemarin tuh mereka itu harusnya main 2 hari ya kalau nggak Iya, salah. 2 hari. Mainnya harusnya main 2 hari. Nah mereka ternyata mainnya sehari dan di sehari pun itu si penyanyinya Oliver Skies itu dia keluar akhirnya karena ada beberapa kendala dari venue-nya, dari promotornya dan lain-lain. Kalau nggak salah tuh kendala utamanya itu karena waktu di lagu ke berapa gitu. Sebenarnya katanya udah berbelasan lagu. Oh, udah belasan. Iya katanya udah belasan. Tapi kayak di lagu ini kalau nggak salah Die For You lagunya tuh itu tuh sempet kayak sound systemnya mati 2 kali gitu yang bikin dia frustrasi cabut. Oh. Terus dari situ nggak tahu ya orang promotor atau apa dia keluar ke stage-nya ngomong kalau misalnya BMTH udah nggak main lagi. Tuh. Dan dari situ baru tuh riot tuh ricuh. Nah, Orang-orang itu dia. pada lompat-lompat ke Iya, stage. langsung pada- naik semua ya. Iya, jatuhnya kayak akhirnya kayak ya ricuh sih rusak Iya. di situ. Sampai pada ngerokok kan kalau nggak Iya, salah. Nah, sebenarnya itu. nggak boleh ngerokok tuh venue Sebenarnya kan. itu kan kurang ada pengetatan juga kan sampai ada rokok sama vape masih masuk Iya. gitu tuh sebenarnya. Dan dari situ ya bikin ketidaknyamanan orang dan lain-lain. Dan akhirnya juga yang harusnya hari kedua tetap main mereka. Itu jujur gue kurang tahu tuh kenapa alasannya akhirnya mereka nggak main. Tapi pokoknya waktu pas mereka nyiapin venue-nya lagi itu udah rusak sebenarnya venue udah nggak terlalu bagus. Tapi sebisa mungkin dikondisikan lagi gitu kan.
Dan waktu pas hari keduanya itu mereka cancel di hari H gitu. Kalau nggak salah openernya Sausin ya. Iya, kalau nggak salah. Heeh. Gitu. Tapi gue juga sempat lihat di TikTok sih bang, ada salah satu penyanyi band punk juga, dia tuh ikut nonton di hari pertama. Doi itu ngantri dari jam berapa? Jam 3 kalau nggak salah. Gue lihat tuh di captionnya. Doi ngejelasin tuh kalau emang dari jam 5-an udah mau mulai tuh. Mulai chaos orang-orang, emang mulai banyak yang nyerobot gitu-gitu. Dan juga karena barikadanya dia tuh nggak, lu tau gak sih, cuman barikade yang pakai plesteran polis liner gitu. Jadi orang-orang mulai udah nyerobot dan sampai dempet-dempetan gitu. Terus anak SD juga bisa lewat. Nah, itu dia. Nah, abis itu juga kalau nggak salah, kalau yang keamanan venue tuh gimana tuh? Keamanan venue, jujur gue kurang tahu ya. Gue baru yang gue denger tuh cuma soal gagal-gagal begitu sama rokok masuk sih. Maksudnya tapi dari segi keamanan juga ya udah Iya itu sih, rokok iya masuk sih, anjir. emang. Maksudnya kayak ya ini pengalaman gue ya, waktu kayak dulu gue dugem gitu di Bali misalnya. Itu tuh rokok masuk bisa aja orang kena gitu, kulitnya nyos gitu. Itu kan nggak enak banget ya. Dan itu dalam segi keamanan kagak ada gitu loh. Kayak gitu. Nah itu juga kalau Ida mau tahu nih, itu juga acara apa sih bang itu masuk ke genre atau kalau BMTH apa? Kalau BMTH itu masuknya dulu waktu awal mereka start itu deathcore. Jadi yang kalau death metal itu mereka lebih ke apa ya, suara instrumennya yang keras. Kalau deathcore tuh instrumennya ada keras, terus orang yang nyanyi juga suaranya keras. Jadi tahu nggak yang teriak-teriak gitu? Orang bilangnya teriak-teriak. tapi yang belibet banget teriaknya, yang sampai kayak suara setan manggil gitu loh. Bisa kayak suara setan. Kayak gitu. Jadi maksudnya banyak ya, ya tadi ada metalnya, terus new era metal. Iya. Kalau genre kan emang luas genre banget itu ya. luas banget kan, karena preferensi orang banyak kan. Jadi kalau Gitu. BMTH itu tadi dia deathcore, tapi makin kesini dia jatuhnya new era metal sih, karena banyak Menyesuaikan juga perpaduan ya. electronic voice-nya juga dan lain-lain kayak gitu. Kayak drown mungkin bocah-bocah TikTok sekarang kan kayak dengerin drown, katanya nah. drown kan. Nah itu Atau kayak itu apa? judul lagunya. Kingslayer. Yoi, Kayak gitu. gitu lah, adalah. Iya, yang Ya, pakai suara-suara anime gitu tuh. yang tahu-tahu aja. Iya, yang tahu-tahu aja. Tapi lu tahu nggak yang ini mah, yang di Twitter yang ada orang bikin Twitter tuh, dia nge-tweet dia foto bareng ini. Oliver. Bukan, apa stand mic-nya. Stand mic ya, gak tau gue siapa. Ada tuh, gue sempet lihat di Twitter ada orang nge-SG gitu, terus dia bikin SG foto di stand mic-nya. Itu kan stand mic mahal kan katanya tuh kalau nggak salah. Jadi bentuknya tuh kayak bentuk elang ya, elang itu dibalut sama silver apa gitu, lupa gue. Nah itu foto di situ, tapi captionnya dijual gitu. Oh, salah satu yang BMTH tuh salahnya ini. Jadi dia tuh katanya ya, kalau si yang megang instrumen-instrumen itu si Noise apanya ya namanya, yang megang instrumen itu bilangnya sih enggak. Tapi ada rumor kalau misalnya beberapa barang dari bandnya sendiri tuh rusak. Oh, Ya kan, iya. dihancurin. Terus juga selain itu juga kayak, lu tau gak sih kalau di konser-konser suka ada kayak GFX gitu, grafi-grafi gitu. Itu katanya beberapa kali nggak jalan juga, nggak sesuai dengan yang diekspektasikan oleh orang, kayak gitu. Gitu. Menurut itu juga bentuk apa ya, kekecewaan penonton. Ya pasti itu iyalah. sih pasti sih itu. Realisme aja ngelempar-lempar Ya, barang. ya itu naluri sih ya. Iya. Konser tiketnya mahal itu kan. Bro, tapi kayaknya Tapi kata jutaan temen sih. gua sih 1 Sekitar jutaan pasti. Apa ya, setahu gua. Heeh. Oh iya, bener. Ya band luar negeri soalnya. Ya maksudnya 200.000 ya gua kecot gitu Iya. lah. Gimana sejutaan gitu loh. Nah itu dia, jadi teman-teman yang mungkin datang ke konser murah apalagi nggak bayar jangan kecot, karena yang harga segitu aja sakit hati banget kan. Iyalah. Lu udah dapat murah masih sakit hati lu pada lu. Ya gitu. Nah juga kemarin kan nggak lama tuh habis BMTH ada Coldplay. Oh iya, Coldplay. Coldplay di GBK tanggal berapa tuh? Kemarin lah Tanggal pokoknya berapa ya? kalau nggak Kemarin salah banget ya? berapa ya? 13 apa 12. Terus juga teman-teman mungkin yang tentang BMTA tadi kalau mau sharing-sharing di komen juga boleh tuh kan. Di ya tapi yang di Spotify nggak bisa ya. Yang di YouTube mungkin boleh kalau mau sharing-sharing itu. Iya. Ntar kita kasih link and description-nya di bawah gitu. Nah, terus kalau yang Coldplay kemarin di GBK kemarin temen gue nonton. Biasa nonton loh. Iya, banyak kok artis yang nonton. Temen gue kemarin nonton emang sempet chaos juga bang.
Karena chaos enggak lah. luarnya jadi ada orang demo. Oh iya. Iya. Macet ya? Macet. Satu macet, terus karena ada yang demo jadi mereka tuh kurang setuju ada Coldplay karena kan sempat Coldplay isunya mendukung. Oh, yang LGBT ya. Gitu. Cuman nggak berdampak sama acaranya dan Iya. acaranya tidak berhentikan. Iya, secara acaranya sih jalan dengan lancar sih, tapi di luar acaranya itu apa ya? Ada kendala sih Iya, pasti soal lah. tiketing. Iya, tiketing. Iya, kayak Ramai juga tuh tiketing ya. Iya, kayak setahu gue tuh sekitar 400 tiket apa yang dipalsuin atau diapain gitu. Seingat Wah, setahu gue ya. udah Salah satu pelakunya lumayan. udah ketangkep. Iya, ada yang ramai kan itu. Iya. Oke, jadi kemarin tuh Coldplay emang gokil banget sih tapi. Iya. Oke. Kita tuh sampai ada in my life outfit gitu. Oh ya, sorry motong ya. Mungkin kita stop dulu buat azan kali ya. Oke, boleh. Ntar kita bertemu lagi ya teman-teman habis azan. Iya, bentar ya. Nah, balik lagi kita di podcast kita yang menarik ini. Pasti dong menarik banget dong dibandingkan episode sebelumnya. Enggak bercanda. Nyindir kerjaan senior ya ternyata. Gue songong banget ya, staff intern nih. Jangan gue nggak dilanjutin nih staff tetap nih kayaknya nih. Nih jadi kita lanjut tadi bahas Coldplay yang tadi ya, yang iya, tentang kasus Coldplay. tiket itu. Tapi emang benar gue juga sempat baca berita tuh kalau katanya emang ada yang ketangkep juga ya. Iya, satu orang. Satu orang ya. Nggak tahu digugat apa belum ya, tapi ya kena sih dia. Kalau nggak salah nominalnya lumayan ya. Harusnya lah, iyalah 400 tiket anjir. Kalau misalnya 400 itu dikaliin 1, berapa itu udah 400-500 juta Iya itu. pasti sih. Gitu. Tapi juga kemarin gua ada pengalaman sebenarnya. Temen gua emang ada duit sih. Emang nabung juga dia ikut war tiket. Ada kena war. Ibunya juga demen Coldplay. Jadi mereka tuh war bareng. Cuman ibunya nyewa joki. Nah, tapi ini orang temen gue emang tangannya bersih banget bang, wangi banget ya. Oh, wangi Dia pernah jokin temen gue Blackpink. Dapet tuh cuma 10 menit langsung dapet. Nah kemarin Coldplay jokinya nggak dapet, dia yang dapet. Makanya itu emang gokil juga tuh temen gue kemarin tuh. Nah jadi mungkin teman-teman kalau mau nonton Coldplay bisa di Singapura kalau nggak salah. Habis dari Jakarta nih. Dan setahu gue ya itu tiketnya lebih murah kalau nggak salah. Nah terus berhari-hari juga kalau nggak salah. Iya, cuman ya ekstra kos kesananya sama Ya, akomodasi. paling berapa lah gocap. Iya. Sehari. Gocap. Enggak bercanda. Nah itu jadi Coldplay terus BMTH apalagi ya itu tadi sih yang berdendang bergoyang. Mungkin teman-teman yang di Jakarta kemarin sempat ikut juga ya itulah. Mungkin ada kali berita-berita lokal tapi jauh kasat mata. Sama ini bang yang terakhir tuh gue setahu gue ada band Festival Bandung Festival di Bandung. yang namanya tuh Greenland yang lu tau gak sih yang owner promotornya tuh foya-foya pakai duitnya buat foya-foya. Jadi itu doi kalau nggak salah. Yang klarifikasinya pakai laki-laki ya, pakai baju. Iya. Iya. Jadi Gimana coba cerita. Iya, jadi dia tuh klarifikasi di depan panggung. Iya. Dia tuh jujur kalau misalkan uang itu udah dipakai buat foya-foya Oh, gitu-gitu. jadi modal buat konsernya gitu. Iya. Kalau nggak sampai satu, iya. miliar. Wow. Dan juga dia ngaku ada slotnya juga, ada minumnya juga. Makanya itu orang, aduh kacau banget tuh. Makanya kalau mau bikin konser mikir dulu bro, gitu belajar dulu nih sama gua. Nggak Masuk bercanda. pariwisata UB belajar mice. Ya, Mais. itu dia tuh. Udah bercanda aja itu mah. Kita mah bukan siapa-siapa di promotor gitu. Nah, jadi udah nih kan kita ngebahas kasus-kasus, udah ngebahas tentang outfit, ngebahas tentang pengalaman pribadi di festival-festival musik, terus referensi musik, dan mungkin teman-teman juga kalau nih sekali lagi nih kalau misalkan ada referensi musik yang menarik bagi kita nih biar kita bisa ngulik juga ya kan. Mungkin juga ada info-info tentang konser atau gigs berikutnya nanti betul. di area Jabodetabek, Malang dan lain-lainnya. Boleh banget ya tulis di komen, link comment and below. Apa sih itu bahasanya? Nggak tahu dulu pokoknya itu. Ya itulah. Oke. Ini gue mau nanya nih terakhir nih. Ida ada rencana datang konser nggak jauh dekat-dekat ini mungkin atau jauh-jauh tahun depan gitu jauh-jauh Barato Yuda mungkin? atau apa gitu? Untuk sejauh ini ya, dalam waktu dekat ini belum ada sih. Oh, belum ada. Belum ada. Iya, tapi kalau mau diajak atau ada info bisa. Oh iya. Mungkin kalau lu bang ada bang? Kalau gua mungkin Quintessence sih itu yang acara visip tadi. Oh itu. acara visip. Oke. Kalau sendiri ya. Kalau gue sendiri kemarin gue baru diajakin temen gue nonton A7X bang. Oh, datang. Avenged Sevenfold kalau datang. Kalau datang, gue juga mau. Nah itu dia.
Gue sebenarnya nggak terlalu dengerin dia bang. Itu Avenged Sevenfold itu tuh musik nasional anak warnet itu tuh. Nah itu dia. Gitu. Cuman gue sebenarnya nggak terlalu dengerin. Oh, iya. Cuman gue pengen. Tapi ada rumornya kan emang mau datang kan. Iya. Cuman gue pengen aja lihat stage-nya, lihat penampilan mereka, cari pengalaman aja gitu sebenarnya. Ya lumayan dibayarin kan. Nah gitu. Bayarin ya, mau sih. Ya gitulah pokoknya. Cuman kalau deket-deket ini Barata Yuda mungkin ya kayak UB atau kayak acara visip boleh juga tuh. Mungkin teman-teman kalau mau datang nih kan udah kita kasih tahu kan bisa datang mungkin kalau butuh hiburan ya kan daripada di kampus gabut ngerjain tugas mulu ngapain sih? Ya enggak bercanda. Kalau mau ambil silakan, cuman jangan lupa healing jangan lupa brother. healing, brother. Nah, itu dia penting sekali healing. Yoi. Jangan sampai lompat. Nah, itu dia tuh, jangan sampai lompat tuh, nggak tahu lompat kemana dah. Oke deh. Jadi ada lagi dah yang mau dibahas? Apa udah capek? Cukup. Oh cukup, udah kering ya gigi ya. Oke deh, mungkin ini aja kali ya dari kita ngebahas tentang festival musik. Apa? Lebarannya Gen Z. Yoi, lebarannya Gen Z. Dari mulai fashionnya, dari mulai kita juga suka referensi musik yang Ya sebenarnya pasti kita datang ke festival musik tuh karena yang tampil tuh kita suka pasti ya kan. Itu sih pasti alasannya. Cuman kalau misalkan ada festival-festival musik yang ada sesuatu menarik pasti orang mungkin juga bisa tertarik untuk datang sih pasti. tempat juga kali ya, lokasi. Nah, Iya. betul gitu. Oke deh, lu mungkin ada yang mau tambahin Bang apa Nggak ada udah sih, cukup? dari gua cukup. Udah cukup. Oke, sekian dari kita Gen Z. Maaf gagap, maaf. Nih closingnya cakep nih tapi nih. Kalem. Kalau ngaku Gen Z harus datang ke festival musik karena festival musik lebarannya Gen Z. Nah, cakep kan ya. Gak mungkin host sebelumnya ada gitu. Dadah. Sampai jumpa di Lantur Mahasiswa.